Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Rain Syira, Stanbook 2018-10639. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Di video ini saya akan membahas materi dengan judul Good Corporate Governance. Materi pertama yaitu latar belakang Good Corporate Governance. Isu mengenai Good Corporate Governance atau GCG mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998. Terjadi krisis ekonomi. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses pemulihan krisis tersebut memakan waktu lama karena masih banyak lemah praktik Good Corporate Governance pada perusahaan di Indonesia, termasuk di dalamnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Banyak perusahaan yang mengambil kebijakan dengan mengutamakan kepentingan internal perusahaan, namun mengabaikan kepentingan investor. Selanjutnya, apa itu Good Corporate Governance atau GCG atau tata kelola perusahaan yang baik? Adalah unsur utama yang dipertimbangkan oleh investor saat ia memilih sekian banyak perusahaan untuk berinvestasi. Adapun tujuan dari penerapan Good Corporate Governance: 1. Menciptakan nilai tambah atau value added bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. 2. Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai. 3. Memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik. 4. Memastikan perusahaan menjaga praktik-praktik usaha yang sehat. 5. Memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan yang bersifat transparan. Apa manfaat Good Corporate Governance? Manfaat langsung yang dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip GCG adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain adalah meningkatkan kemampuan operasional perusahaan dan mempertanggungjawabkan ke publik. Selain itu juga memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta konflik kepentingan. Dan yang terakhir ada prinsip Good Corporate Governance. Ada 5. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materi dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga, ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat itu ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima itu ada kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Itulah tadi sedikit materi yang saya bahas dengan judul Good Corporate Governance. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.